billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cinta kepadamu yang teramat tinggi dan mendalam, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang teramat tinggi dan mendalam, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu dan mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Anugerahkan kepada kami cinta kepada amalan yang akan mengantarkan kami ke dalam cintamu ya Allah dan cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa ungkapkan, dan insyaallah pada pagi hari ini kita mulai dengan Asmaul Husna, sebab seperti mana kita bicarakan bahwa siapapun yang berhajat pada hari ini dia memohon dengan nama-nama Allah, Allah akan kabulkan. Makanya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling indah, paling sempurna. Kata Allah, panggil Allah dengan nama-namanya itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Dalam hadis yang sahih Nabi menyatakan sesungguhnya Allah memiliki nama 99 nama yang paling indah, yang paling sempurna. Maka siapa yang menghafalnya, siapa yang memohon dengan nama itu, siapa yang menghitung dengan nama itu, dakhala al-jannah. Allah anugerahkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama sebelum kita mulai kajian kita tentang akhlak, tentang tasawuf, tentang alam batin, insyaallah kita baca Asmaul Husna dengan nantinya dengan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Barik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhill, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Majid, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab.
ya malikal mulk, ya dzal jalali wal ikram, ya muqsit, ya jami', ya ghani, ya mughni, ya mani', ya dar, ya nafi', ya nur, ya hadi, ya badi', ya baqi, ya warith, ya rashid, ya sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian kita teruskan dengan semalam kita bersalawat talibiyah. Sekarang kita bersalawat rindu, ya. Salawat rindu. Ustaz kalau rindu dengan Rasulullah, Ustaz akan baca salawat ini. Kadang-kadang mengambil air mata. Rindu ingin bertemu dengan kekasih kita yang mencintai kita semua. Bahkan Nabi menangis setiap hari karena kita. Masyaallah, karena memikirkan tentang nasib kita. Makanya kadang-kadang Ustaz nyetir, kadang-kadang ingat Rasulullah, bersalawat rindu ini kadang-kadang meleleh saja air mata karena rindu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ustaz sendiri, ya. Ya Nabi salam alaika, ya Habib salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, mudah dengan Asmaul Husna, dengan salat kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, akan Allah mudahkan urusan kita. Seperti mana janji baginda sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyara. Siapa yang bersalawat ke atasku sekali, kata Nabi, maka Allah bersalawat ke atasnya 10 kali. Sampai Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya dalam doa saya itu saya bersalawat kepadamu 1/4 daripada doa saya, bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Nabi, baik, kalau kau tambahkan jauh lebih baik. Ya Rasulullah, kalau setengah daripada doa saya itu saya bersalawat kepadamu, gimana ya Rasulullah? Baik, kalau kau tambahkan jauh lebih baik. Ya Rasulullah, kalau 2/3 daripada doa saya itu saya hanya bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Nabi, baik, kalau kau tambahkan jauh lebih baik. Sehingga Ubay mengatakan, ya Rasulullah, kalau seluruh doa saya itu
Kata Nabi SAW, wa ghufira lakal dhunub. Kata Nabi SAW, kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, kalau begitu seluruh doa saya itu hanya salawat saja. Maka kata Nabi SAW, Allah akan mencukupkan apa yang kamu minta dan Allah mengampunkan dosa. Masya Allah. Sebab kalau satu kali kita bersalawat, Allah 10 kali bersalawat. Salawatnya Allah kemudahan, keselamatan, semuanya Allah berikan. Jadi kalau kita 100 kali bersalawat ke Nabi, Allah bersalawat kepada kita 1000 kali. Salawatnya Allah dimudahkannya urusan kita, diselamatkannya kita, diangkatkannya masalah-masalah kita, dan dimudahkan dalam kehidupan kita. Itu salawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyaklah bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mukadimah kita pada pagi hari ini, dan kita akan membicarakan tentang akhlak. Kenapa kita bicarakan tentang akhlak? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Muwatta Imam Malik, tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau dari segi ibadah, kita kalah dengan iblis. Ya. Kalau dari segi ibadah kita kalah dengan iblis. Iblis itu namanya, sebelum dia digelar oleh Allah dengan iblis, namanya Azazil. Azazil. Nama iblis itu, dia adalah ketua jin. Dan Azazil ini, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, inna Azazil min asyaddil malaikati ilman wa ibadatan. Azazil ini, kata Ibnu Katsir, adalah jenis malaikat, sejenis malaikat, tapi bukan malaikat. Kenapa Ustaz katakan Azazil ini jenis malaikat? Sebab jin itu diciptakan daripada api. Api bercahaya kan? Api bercahaya kan? Bercahaya. Sedangkan malaikat diciptakan daripada cahaya. Maka jenisnya, bukan dia daripada cahaya, tapi jenisnya. Makanya kata Ibnu Katsir, sesungguhnya Azazil itu makhluk Allah yang paling hebat ilmunya dan paling hebat ibadahnya. Tidak satu pun sejengkal di bumi ini, tidak sejengkal bumi pun melainkan Azazil sudah sujud. Termasuk di atap gua ini, termasuk di tempat masjid besar Hidayatullah ini. Hebatnya ibadahnya, ilmunya, jangan tanya masalah akidahnya. Azazil dia berbicara dengan Allah. Apa kata iblis ketika dia sudah dilaknat oleh Allah? Azazil ini kan dia dinamakan iblis itu sebab ablasa yublisu iblis. Ablasa yublisu iblis. Ablasa yublisu iblis. 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 Ablasa artinya orang atau makhluk yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia makhluk yang paling taat, dan ketaatan dia mengalahkan malaikat. Sebab ini dalam tafsir Ibnu Katsir, min asyaddil malaikati ilman wa ibadatan. Malaikat atau jenis malaikat yang paling hebat ibadahnya, yang paling hebat ilmunya. Makanya diuji Azazil dengan penciptaan Nabi Adam. Jadi jangan dianggap kita gampang aja, bahwa saya sudah beriman kepada Allah lalu Allah tidak menguji. Pasti Allah menguji. Kadang-kadang kita diuji dengan istri kita sendiri. Betul? Mudah-mudahan di sini tidak. Kadang-kadang kita diuji dengan suami kita sendiri. Ya. Kadang-kadang kita diuji dengan anak.
Kadang-kadang kita diuji dengan orang tua kandung kita sendiri. Kita rajin sholat, orang tua kita nggak sholat. Kan ada juga. Ya Allah Ustaz, emak saya itu kepengennya duit aja, sholat nggak mau. Masya Allah. Makanya kita pasti diuji. Kadang-kadang diuji dengan tetangga sendiri, kadang diuji dengan kawan sendiri. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mudah saja mengucapkan saya beriman atau kami beriman lalu kami tidak menguji? Kata Allah, pasti kami uji keimanannya. Ternyata keimanan Azazil diuji oleh Allah dengan penciptaan Nabi Adam. Maka diciptakan Nabi Adam oleh Allah sendiri yang menciptakan. Kemudian Allah tiupkan ruh dari sisinya. Allah muliakan Nabi Adam itu karena ruh. Sebab kalau hanya untuk jasad ini kita hina. Sebab kita diambil daripada bumi. Bumi kita pijak-pijak setiap hari. Enggak ada nilainya kita sebenarnya. Sebab kita daripada tanah. Makanya Iblis mengatakan, Azazil mengatakan, ngapain saya sujud daripada tanah hina. Tapi kita dimuliakan oleh Allah karena ruh. Sebab ruh itu Allah sandarkan penamaannya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu min ruhi, aku tiupkan ruh dari sisiku, kata Allah. Makanya kita mulia itu sebab karena ruh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling agung. Tapi kalau nggak tahu fungsinya sebagai manusia, Ramadan tetap tidak puasa, Ramadan tetap bermaksiat, Ramadan tidak menjadikan dia ajang dia untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma radadnahu asfala safilin. Kami hinakan sehina-hinanya manusia itu. Bahkan kata Allah dalam ayat yang lain, mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran, punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan kajian, mendengarkan majlis ilmu, mendengarkan Al-Quran, punya hati tapi tidak digunakan untuk memikirkan tentang kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, kata Allah. Balhum adall, manusia itu bahkan sampai lebih parah daripada binatang ternak. Dan Allah menguji Azazil, keilmuannya, ibadahnya dengan penciptaan Adam, yang mana Allah ciptakan Nabi Adam itu di hari Jumat habis asar, ya, dalam riwayat. Kemudian wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kami perintahkan kepada seluruh malaikat. Makanya termasuk Azazil, dia jenisnya jenis malaikat. Sebab alam malaikat itu kita banyak yang nggak tahu kan. Kan macam-macam malaikat itu. Yang malaikat yang kita wajib mengenal saja 10 kan. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Raqib dan Atid, Munkar dan Nakir. Kemudian apa lagi? Malaikat Israel, malaikat Israfil, malaikat Malik, malaikat Ridwan. Itu yang kita kenal. Yang tidak kita kenal, Masya Allah, alam malakut, Masya Allah, banyak lagi yang kita tidak kenal tentang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan baginda Rasulullah SAW sudah diperkenalkan oleh Allah semua alam itu. Maka kami perintahkan kepada semua mereka untuk sujud, melainkan iblis. Sebab dia enggan dan dia menyombongkan dirinya, dia termasuk orang-orang kafir, kata Allah. Padahal dia orang yang paling hebat ibadah. Sebab apa? Sebab sombong. Makanya kalaupun kita hebat ibadah, sombong, merasa paling benar, merasa paling sunnah, so hati-hati ini. Merasa paling sunnah, yang lain tak sunnah. Ini manhaj iblis. Sebab iblis mengatakan saya lebih baik daripada Adam, semua salah, saya yang paling benar. Tak boleh. Ini manhaj iblis. Hati-hati. Sebab sombong.
Makanya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga, kata Nabi, kalau ada orang baik ibadahnya, baik keilmuannya, karena keilmuannya dia sombong sebesar zarah saja, nggak akan masuk surga. Allah. Sampai saya ada satu hadis Muslim, saya baca ada 4 orang yang sebenarnya amalan dia hebat, tapi masuk neraka keempat. Ada orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Kata Allah sampai di hari kiamat, untuk apa kamu habiskan umur berjuang di jalan ya Allah? Untuk siapa? Untukmu ya Allah. Bohong, karena kamu ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan. Niat sudah salah saja habis. Hai malaikat, campakkan dia ke dalam neraka. Orang kedua ditanya, untuk apa kau habiskan umurmu? Untuk belajar Al-Quran. Untuk siapa? Untukmu ya Allah. Bohong, kata Allah. Kamu belajar Al-Quran karena ingin dikatakan sebagai seorang qari, hebat bacaannya. Kalau mengaji itu Allah, merasa bangga, hanya sekedar itu. Hai malaikat, campakkan dia ke dalam neraka. Ditanya lagi, untuk apa kau habiskan umurmu? Saya belajar ilmu agama, kemudian saya mengajarkan agama. Untuk siapa? Untukmu ya Allah, kata Allah. Bohong, sebab kamu ingin dikatakan sebagai seorang alim. Hai malaikat, campakkan ke dalam neraka. Untuk apa? Yang keempat, untuk apa kau habiskan umurmu? Saya menginfakkan harta saya di jalanmu ya Allah. Karena siapa? Karenamu ya Allah. Bohong, kata Allah, karena kamu ingin dikatakan sebagai seorang dermawan. Coba bayangkan, melenceng saja sedikit saja habis, tidak ada nilai ibadah. Apatah lagi sombong. Wa fawqa ilmi dzu ilmi. Di atas orang yang berilmu ada lagi orang yang paling berilmu. Makanya ya Allah, banyak belajar. Kalau bisa carilah ratusan guru, sehingga ada salah seorang tabi'in itu memiliki guru 400 orang guru. Kita baru 2-3 orang guru dah. Ya Allah, jangan sampai kita sudah merasa hebat dalam beragama. Banyak belajar lagi, banyak belajar bahasa Arab. Sebab memahami agama ini, selagi Anda tidak bisa bahasa Arab, maknanya Anda memahami agama ini melalui orang lain, masih taklid buta. Sehebat macam mana pun dia memahami agama, tapi tidak bisa bahasa Arab, masih taklid buta. Makanya memahami agama ini perlu dengan ilmu alat, ilmu usul fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis. Banyak yang harus kita belajar. Kembali kita kepada kajian kita. Ternyata Allah melaknat Azazil sebab sombong. Makanya kenapa di hari Jumat subuh Nabi suka melaksanakan sujud sajadah? Sebab coba baca dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi membaca surah di hari Jumat pagi itu, surah As-Sajadah dengan surah Al-Insan. Tadi Ustaz potong sebab apa? Karena kita banyak yang kita lakukan. Boleh kalaupun tidak sama dengan Nabi, fa inna tashabbuha bil kirami falah. Sesungguhnya menyerupai saja sudah kemenangan. Kita nggak akan mungkin sama dengan Nabi. Betul? Ya. Kan kemarin saya bilang, Nabi tahajudnya 1 rakaat berapa? 1 Al-Baqarah. Kita tahajud inna a'tayna qulub. Mana mungkin sama dengan Nabi? Ya. Ya, tahajudnya itu terus. Yang paling dahsyat lagi ada cerita kawan itu, imam itu tiap salat itu inna a'tayna qulub. Tiap salat maghrib inna a'tayna qulub. Sampai ada jemaah dibilang, ini imam ini paling-paling nanti ayat pertama inna a'tayna. Dia ngomong kuat pula, ngomongnya kuat, kedengaran sama imam, sehingga imam itu mau menukar ayat dia dengan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tapi karena sudah terbiasa dia imam lagi inna a'taynahu Allah, akhirnya apa? Dia mau nukar ayat, nggak bisa inna lupa dia. Katanya jemaah yang di belakang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya banyakkan baca Al-Quran, banyakkan hafal Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mar'a laisa fi qalbi syai'un al-Quran
fahuwal khair. Kalau seseorang, maka Rasulullah SAW, seseorang kalau tidak ada Al-Quran di hatinya, dia ibaratnya seperti rumah yang usang. Rumah yang usang itu rumah yang ada kalajengkingnya, ada ularnya, ada tikusnya. Makanya hati kalau tidak ada Al-Quran, janganlah berbicara hebat tentang kehidupan agama atau beragama. Tapi kalau nggak ada Al-Quran dalam hati kita, seperti rumah yang usang. Makanya kalau bisa ya hafal Al-Quran ya. Ustaz, kami sudah tua Ustaz. Disuruh ngapal tua. Tapi kalau pergi ke mall mudah. Ini kadang-kadang kalau majelis ilmu ini semua jadi tua. Ya betul tuh. Oh, dia lihat Ustaz juga. Dilihatnya Ustaz gitu. Tapi dalam pikirnya kapan Ustaz berhenti? Kapan berhenti? Sebab apa? Sudah capek lututnya. Oh Ustaz, minta maaf Ustaz. Kenapa? Saya kemarin tak bisa datang di kelas Ustaz. Kenapa? Lutut saya sakit. Besoknya nampak sama Ustaz di mall 3 jam jalan kaki. Allah, 1 jam dalam majelis ilmu kayak orang tua, tapi di mall masya Allah kayak orang muda. Nah, kita kadang-kadang kita gak adil gitu. Oke. Maka ketika kita sujud sajadah tadi, itu iblis dengan syaitan-syaitan itu menangis dia. Ya Allah, kenapa dia sujud? Sebab memang iblis itu dia gak mau sujud kepada Nabi Adam. Maka dia menangis benci, dan dia benci dengan orang yang sujud. Makanya ketika kita sujud tadi itu kita memang paling dimarahi oleh iblis dan syaitan itu. Dan cara sujud sajadah itu bisa kita baca Allahu Akbar. Takbir itu kan takbir intiqal, perpindahan. Atau kita pun langsung bisa juga. Maksudnya apa? Wa hum la yastakbirun. Terus sujud. Sudah sujud, baca sujud, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu yang kita baca ketika sujud. Kita bangkit, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Boleh. Atau ketika kita sujud Allahu Akbar juga boleh. Ya, kedua-duanya boleh. Jangan heran pula, kok Ustaz baca Allahu Akbar? Ya, bagi yang belum tahu sujud sajadah ini, bahwa sujud sajadah ini memang kalau kita baca ayat-ayat tilawat kita sujud sajadah. Ya, kita pernah salah seorang sahabat Nabi, dia bermimpi. Oh, ini hebatnya sahabat tadi. Kalau nggak salah Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah, saya mimpi ya Rasulullah. Dalam mimpi saya itu saya baca surah As-Sajdah. Kemudian ketika saya baca surah As-Sajdah itu, ketika sampai di ayat tilawah itu, saya lihat pohon yang dekat saya membaca Al-Quran dalam mimpi itu, maka pohon itu dia sujud. Diceritakan kepada Nabi. Coba lihat sahabat Nabi mimpinya baca Al-Quran. Kita mimpinya buaya, digigit ular. Ya Allah, ini mimpi yang tidak baca doa sebelum tidur. Coba kalau baca doa nggak akan mimpi buruk gitu. Ini tidur gitu. Ya Allah, tolonglah baca doa sebelum tidur tuh berwudu dulu, kemudian sholat sunat atau sholat sunatnya Nabi. Kalau ketika tidur tuh kemana-mana pun nggak masalah, tapi yang pertama tuh ke kanan dulu. Ya, tidur Nabi itu indah. Nabi kalau tidur begini. Dengan bantalnya seperti ini. Nah, jadi memang Nabi tidurnya seperti ini, dia ke kanan. Kalau kita tidur, kaki satu di sini, kaki sana. Ya Allah, itu makanya kita tidur saja tidak menyehatkan. Makanya ada cara tidur Nabi, indah tidur Nabi itu. Kenapa? Sebab makan itu kan sebelah kiri kan. Jadi dia tidak menekan tempat lambung kita. Kalau kita memilih ke kiri, dia akan menekan lambung, akan menyebabkan penyakit.
Tapi kalau sudah tidur, ya kadang-kadang orang sudah tidurnya nggak bisa. Kadang-kadang dia sudah bertukar kan. Itu dia masalah. Oke, terus. Maka kenapa di hari Jumat? Sebab Nabi Adam diciptakan di hari Jumat. Dan ketika Allah perintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud, semua malaikat sujud melainkan iblis. Dia tidak mau sujud sebab dia sombong. Makanya perlu kita belajar akhlak. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat Azazil karena tidak ada akhlak. Makanya orang kalau tinggi pun ilmunya, kalau nggak ada akhlak, nggak ada nilainya. Sama dengan iblis. Bahkan kita kalah dengan iblis kalau ibadah. Iblis itu beribadah ribuan tahun. Ini semakin dia salat tahajudnya semakin hebat, semakin nggak senyum dengan orang. Apa ini? Semakin dia banyak puasa Senin Khamisnya, semakin nggak senyum dengan orang. Semakin banyak sedekahnya, semakin gak senyum dengan orang. Seharusnya semakin banyak kita salat tahajud, semakin bagus ibadah kita, semakin mudah kita tersenyum. Ini keluar saya mau salat itu usollinya Masya Allah, usolli lama banget. Salat itu Allah Akbar. Sampai keluar masjid, naik motor, dipotongnya motornya sama orang, dimakinya orang itu. Apa ini? Ibadah hebat tapi di luar gak bagus akhlaknya. Siapa ini? Seharusnya semakin dia bagus ibadahnya, semakin dia bagus muamalahnya, semakin dia mudah tersenyum dengan orang. Kan semalam saya sampaikan ada seorang datuk itu yang kaya itu punya Rolls Royce, dia datang ke masjidnya pakai Rolls Royce. Sampai saya bilang, saya senyum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk, saya senyum. Dia pun senyum, tapi senyumnya orang kaya. Kalau senyum orang miskin, Allah. Akhirnya ketemu saya sama Datuk besoknya, Datuk. Ya Ustaz, saya lebih kaya berbanding Datuk. Oh, Pak Ustaz ngomong begitu? Sebab saya bersedekah kepada Datuk. Datuk tak pernah sedekah sama saya. Ustaz ngomong begitu ya? Kata Nabi, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyumnya kamu dengan saudara kamu sudah bersedekah kepadanya. Walaupun Datuk pakai Mercedes, pakai BMW, pakai Rolls Royce, saya lebih kaya berbanding Datuk. Ketemu besoknya lagi, cepat-cepat, Assalamualaikum Ustaz. Oh, dia yang lebih senyum dulu dari Ustaz. Sebab dia takut dikatakan miskin. Allahu Akbar. Nabi SAW itu suka tersenyum. Dia tersenyum. Kadang-kadang dengan anak kecil Nabi senyum. Kita anak kecilnya bising. Mau datang masjid bising semua. Ya Allah. Sehingga anak kecil itu menandai wajah kita. Oh, ini orang paling garang. Nanti kalau sudah kita tua, dia besar, hai tua bangka. Makanya jangan sampai kita, ya Allah, ma la yarham la yurham. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak penyayang, dia tidak akan disayang. Makanya kita harus menyayang dengan anak-anak. Kadang-kadang ya bising itu biasa, seperti kipas kan. Kipas kan berbunyi juga. Ya kan? Apakah kipas berbunyi itu kita matikan? Ya kan? Anak kecil itu memang begitu dia. Saya pernah murid saya itu ada yang kelas 1, kelas 2 itu, yang satu itu takut dengan saya. Duduk dia. Yang satu itu nggak takut dengan saya, tekan pahanya. Ketika itu kami baca Yasin. Yang duduk ini bentar-bentar lihat keluar. Yang saya tekan pahanya, dia mau keluar, dia mau main. Saya bilang, nangis saya ketika itu. Ya Allah, Engkau memang menciptakan anak-anak ini bermain, ya Allah. Kalau dia tidak paksa duduk seperti kita, bukan anak-anak namanya, orang tua. Tapi kalau ada juga orang tua yang main-main, itu bahaya. Majelis ilmu masih ngomong dengan tetangga sebelah, ya masih main-main, itu anak-anak ya, jangan. Oke.
Maka untuk mempelajari akhlak ini, kata Imam Malik, ini perlu saya tulis. Imam Malik mengatakan, kenapa kita perlu belajar tasawuf? Sebab dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Kan ada tazkiyah di situ. Oh, ada orang mengatakan kembali Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, tapi nggak ada tazkiyah. Apa? Kembali Al-Quran dan Sunnah apa? Maka tazkiyah pun nafas itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Maka kata Imam Malik mengatakan, man tafaqqaha man tafaqqaha walam yatasawwafa yatasawwafa faqad tazandaqa Siapa yang belajar fikih, belajar syariat, hukum-hukum, tapi dia tidak belajar tasawuf, walam yatasawwafa, kata Nabi, faqad tazandaqa, maka sungguh zindiq dia, enggak ada akhlak. Suka membid'ahkan aja kerjanya. Ini bid'ah. Berfoto dulu, orang Salafi mengatakan berfoto-foto itu bid'ah. Sehingga guru saya sendiri, dekan saya di Libya itu, dia pergi ke Arab, ketika dia berfoto, apa kata orang-orang yang di Makkah? Haram. Berfoto haram. Apa kata guru saya itu? Ya orang Libya itu, a'tini dolar, a'tini riyal, akhrij. Keluarkan dolar itu, keluarkan riyal, dikeluarkan. Kan ada gambar. Haram. Kasih saya semuanya. Kan ada gambarnya. Makanya kadang-kadang memahami agama dengan tekstual. Kita harus memahami agama dengan tekstual dan kontekstual. Bahkan kadang-kadang dalam masalah agama, coba sekarang, kalau seandainya di Makkah sendiri yang safnya berjarak, betul kan? Pernahkah Nabi membuat salat saf berjarak? Saya tanya, pernahkah? Seharusnya ini bid'ah. Walaupun alasannya berijtihad dan segala macam, sebab kan pernah Nabi salat berjarak? Tak pernah. Bahkan Nabi mengancam seseorang, la tusawwiyanna sufufakum aw la yufarriqunna Allah baina qulubikum. Kalau kamu enggak luruskan shaf dan rapatkan shaf, kata Nabi, atau Allah memisah-misahkan hati. Dan memang berhasil orang-orang Yahudi dan Nasrani ini memisah-misahkan orang Islam. Sehingga sudah terpisah, sehingga orang Islam tidak peduli dengan orang Islam yang lain sekarang. Rapat shaf itu kan kita punya punya aliran listrik kan. Makanya kadang-kadang kita ini kan ada yang betul kan, ada kita yang banyak dosa. Kadang-kadang di shaf kita itu ada orang-orang yang soleh, ada orang yang ikhlas, yang takwanya tinggi. Maka ketika kita bersentuhan dengan dia mentransfer ketakwaannya sehingga kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kajian barat itu. Orang barat mengkaji tentang shaf rapat ini. Makanya sebab kita punya aliran listrik. Kayak senter, kalau senter itu ada baterai yang lama, ada baterai. Kalau baterai lama dua-duanya cahayanya nggak bagus. Tapi coba kasih baterai baru satu, dia bagus. Dalam sholat juga kita beribadah seperti kita memerlukan sahabat kita yang ikhlasnya tinggi, sehingga membuat kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian waman tasawwafa, ini salah juga ya, waman. Dan siapa tasawwafa? Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha
tafaqqaha, yatafaqqaha, yatafaqqaha, faqad tafassaqa. Coba ya, ini perkataan Imam Malik, faqad tafassaqa, tafassaqa. Siapa yang belajar tasawuf, ini udah belajar guru tingkat tinggi tasawuf terus. Siapa yang belajar tasawuf tapi dia tidak belajar fikih syariat, maka dia fasik, dia bisa banyak melanggar hukum Allah. Yang paling hebatnya mana? Kata Imam Malik, wa man tafaqqaha, wa man tafaqqaha, 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 wa man tafaqqaha, wa tasawwafa, wa tasawwafa, wa man tafaqqaha wa tasawwafa, faqad tahaqqaqa, faqad tahaqqaqa. Ini yang terakhir. Siapa yang belajar syariat, belajar fikih, dan dia belajar tasawuf, belajar akhlak, maka dia sampai kepada hakikat sesuatu. Zikir ada tiga. Zikir ada tiga. Itu makanya kenapa Ustaz sengaja berzikir itu Allah, subhanallah. Kenapa kadang-kadang Ustaz tidak berbunyi? Sebab zikir yang tertinggi itu zikir dalam hati. Maka zikir itu ada zikir khafi, zikir khafi, ada zikir jali, ada zikir haqiqi, haqiqi. Ini kalau kita nggak belajar tasawuf, kita nggak tahu. Ternyata kalau kita nggak belajar tasawuf, kita zikir itu keras saja. Subhanallah, 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 subhanallah. Padahal sebenarnya ada zikir khafi, zikir yang dalam hati. Ada zikir jali, yaitu dengan lisan kita. Kalau seseorang bisa menggabungkan antara zikir jali dengan zikir khafi, maka dia sampai kepada hakikat. Jadi kita perlu belajar tasawuf, kita perlu belajar akhlak. Kalau kita hanya kasar-kasarnya saja dalam agama ini, nggak sampai. Makanya Buya Hamka itu dia sudah sampai kepada ma'rifatullah. Kita ni ya Allah jauh sekali. Zikir jali saja kadang-kadang susah. Lebih banyak omongan mengkucingkan orang berbanding menyebut nama Allah. Ustaz tanya sekarang, seringkah kita mengucapkan kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda Rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Seringkah mengucapkan ini? Enggak sering kan? Kadang lebih baik bermenung daripada mengucap ini. Seharusnya ketika kita tidak bersama orang lain, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sebab orang-orang yang belajar tasawuf ini, dia menggabungkan antara syariat, antara yang jelas dengan yang batin. Dan alam batin itu ada 5. Alam batin itu ada 5. Sebab kita ni kata Imam Al-Ghazali, kita ni ada 2 penyakit. Ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Kalau penyakit zahir, kita lebih tahu berbanding orang lain. Contoh, kita jantungan, dikagetin sama orang, plak, mati. Karena ada orang yang mau, dia tahu bahwa dia jantungan, dia lebih tahu. Tapi penyakit batin orang lain lebih tahu berbanding kita yang punya. Kita sombong, kita nggak tahu. Kita ego, kita nggak tahu yang bisa menilai orang lain.
Kita suka mempunyai sifat SMS, ya kan? Sifat SMS tahu? Suka melihat orang senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Susah dia kalau ada orang senang. Dan senang melihat orang susah. Itu SMS, penyakit SMS. Ya kan? Itu yang kata Zainuddin MZ, tetangga beli motor dia bantu-bantu. Tetangga beli mobil masuk rumah sakit. Tetangga beli mobil lagi mati terus. Kita orang lain lagi tahu berbanding kita punya penyakit sombong, angkuh. Orang lain tahu, tapi kita nggak tahu. Tapi kata Imam Al-Ghazali, penyakit yang banyak menyebabkan orang masuk neraka penyakit batin, bukan penyakit zahir. Nggak ada. Malaikat tanya nanti, kenapa kamu masuk neraka? Kanker? Nggak ada. Kenapa kamu masuk neraka? Sakit gigi? Nggak ada. Makanya yang akan banyak orang masuk neraka itu sebab penyakit sombongnya, angkuhnya, riyaknya, sum'ahnya, ya kan itu, ujubnya. Nah ini yang paling banyak penyakit Allah. Makanya dalam istilah tasawuf ada namanya takhalli, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat, dan kemudian tahalli, kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini Ramadan, ini termasuk Ramadan. Di bulan Ramadan ini jangan lagi berbuat jahat, jangan lagi bermaksiat. Isi dengan yang terbaik, dengan bacaan Al-Quran, dengan salat sunat yang paling banyak, salat sunat wudu, salat sunat di tahiyatul masjid, salat sunat di antara dua azan, salat sunat rawatib, banyak salat sunat. Kan di Mahdiyatullah ini ada 12 menit kan untuk qamal. Maknanya kita sudah bisa salat tahiyatul masjid, kita bisa salat sunat wudu, kita bisa salat sunat rawatib. Masya Allah, banyak salat sunat yang bisa kita lakukan. Makanya ya Allah, man tawadda'a mithla wudu'i thumma shalla rak'atayn wa lam yuhaddith fihima ahad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berwudu seperti wuduku kemudian dia salat sunat 2 rakaat, maka Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Bilal ibnu Rabah terdengar suara terompahnya, suara senangnya di surga karena dia sering melaksanakan salat sunat wudu. Kita belum dijamin masuk surga salat sunat wudu? Enggak, semua enggak. Sedekah 2.000 tiap Jumat, itu pun sudah merasa bangga, sedekah 2.000 tiap Jumat. Ya Allah, baru 4 Jumat 8.000. Ya Allah, cobalah di bulan Ramadan ini 50.000 satu hari, 100.000 satu hari. Terutama Jumat, hari Jumat itu kan nggak salah kalau kita bersedekah Jumat itu, atau kita sedekah jariah Jumat itu 100.000. Ya Allah, ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal ya Allah. Kan bisa 100.000. Kalau 4 Jumat hanya 400.000 baru. Kalau seandainya masjid Hidayah besar Hidayatullah ini Jumat lebih kurang 400 orang, betul? Kalau seandainya setiap orang bersedekah 100.000, maknanya pendapatan untuk sekali Jumat 40 juta sebulan. Oh, itu banyak perkara yang bisa dilakukan oleh Masjid Raya Masjid Besar Hidayatullah. Banyak, bahkan dia bisa menyebut ustaz-ustaz yang hebat-hebat. Makanya jangan bakhil, dan Allah tidak akan mengurangkan rezeki yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya takhalli, meninggalkan sifat-sifat bakhil dan mengisi dengan sifat pemurah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan itu kana ajwadun nas fi Ramadan karihil mursalah. Nabi itu dia di bulan Ramadan itu pemurahnya seperti angin bertiup. Angin bertiup itu kan kena semua kan? Semua orang kena, miskin kena, kaya kena, menengah kaya kena. Jadi Nabi itu pemurah dengan semuanya. Dengan yang kaya Nabi juga memberikan hadiah, dengan menengah kaya Nabi memberikan hadiah, dengan yang miskin Nabi memberikan sedekah. Jadi semua kena. Masya Allah. Makanya ketika orang sudah tahalli dengan sifat yang buruk, maka dia tahalli dengan ibadah dengan sifat-sifat yang terpuji, maka nanti tajalli, nampaklah, terserlah, ternampaklah. Bahasa Indonesia nya apa ya?
Nampaklah sinar di wajahnya, wajah orang-orang yang saleh dan taat. Ini salat tahajud sudah sering, puasa sering, tapi wajahnya hitam saja, muram saja, nggak ada senyuman. Ya Allah, makanya inti daripada ibadah itu membersihkan jiwa. Kita belajar ini alam batin ini ada 5. Yang pertama adalah sebab kita harus memperbaiki batin kita, alam batin kita. Yang pertama adalah akal. Aklun. Yang kedua adalah nafsu. Yang ketiga adalah qalbun. Dengan qaf, kalau dengan kaf qalbun anjing. Ya, kalau dengan qaf hati. Itu jangan salah. Jangan namakan anak kalbi. Ya. kalbi anjingku salah. Makanya kalau ngasih nama tanya sama ustaz. Ini kadang-kadang nama anaknya ada yang nama di Malaysia ini. Nama anaknya Syarrul Bariyah, seburuk-buruk makhluk. Dia baca surah Al-Bayyinah, ulaika hum syarrul bariyah. Yang ketika istrinya melahirkan dia baca ayat itu, ya udah namanya Syarrul Bariyah. Ya Allah, Allah takdirkan dia anak itu masuk pondok tahfiz. Siapa nama kata ustaznya? Syarrul Bariyah. Kaget ustaz. Syarrul Bariyah, nggak salah saya. Ustaz tahfiz itu kaget, dia hafal ayat itu. Akhirnya ditukar sama ustaznya, namanya Khairul Bariyah, sebaik-baik makhluk. Makanya jangan sampai kita memberikan nama itu yang nama itu nggak bagus. Dan kemudian Ustaz sampaikan juga kepada bapak dan ibu-ibu, sudahlah nama anaknya 3 kata, panggil namanya 1 huruf. Contohnya nama anaknya Fauziah Indah Lestari, contohnya dipanggilnya I. Ya Allah, panggil kasih nama anak panjang-panjang, panggil 1 huruf. Ini kan enggak, ya Allah. Makanya panggillah nama itu dengan sempurna. Kalau namanya Muhammad, panggil Muhammad. Jangan Mamat. Mamat itu kan mati. Fil hayati wal mamat. Mati. Anaknya suruh mati terus. Makanya, Bu, panggil nama anak itu dengan namanya. Itu makanya anak ibu tuh dekil, nggak perlu patuh sebab itu. Dipanggil namanya Sulaiman. Namanya anaknya Sulaiman, dipanggilnya Man itu dalam bahasa Arabnya siapa. Dia nggak kenal terus dengan anaknya, siapa kamu. Ya Allah. Maka panggil Sulaiman, Khairul, ya. Ini Icok. Ya Allah, namanya bagus itu. Kelvin itu bahasa Arab. Kelvin itu bahasa Arab. Itu asal katanya daripada mukallaf, kallafa yukallifu, taklif. Itu orang yang melaksanakan segala perintah Allah. Itu nama Kelvin. Sebut anak Icok. Ya Allah, sebutlah panggilan Kelvin, ya. Makanya saya panggil dia Kelvin. Sebab nama Kelvin itu nama yang bagus. Ya. Oke, makanya itu perlu ya. Kemudian di sini yang ketiga, yang keempatnya ruh. Jadi qalbun, nafsun, kemudian ruhun, kemudian yang terakhir basiratun. Ini alam batin, pasti ada yang 5. Pertama akal. Kita cepatkan sedikit. Akal ini terbagi 3. Akal mudrik, akal ghairu mudrik, akal mutawassit. Akal mudrik apa artinya? Akal yang sampai dia memikirkan tentang Allah dan dia sampai dengan ciptaan Allah dan dia sampai kepada hakikat Allah. Akal mudrik. Akal ghairu mudrik, akal yang tidak digunakan untuk melihat alam ini, sehingga dia nggak menggunakan
menggunakan akalnya atau dia nggak menggunakan otaknya, sering Allah sebut di dalam Al-Quran afala ta'qilun. Kan itu sering Allah sebut afala tatafakkarun. Itu bahasa kasar itu. Kalau bahasa Padang lebih kasar lagi itu. Tidak punya otak. Itu bahasa Allah itu, kamu tak punya akal, kata Allah. Makanya, dan kemudian akal mutawassit, akal yang pertengahan, yang dia seimbang antara kadang-kadang kalau berkawan dengan yang bagus akalnya. Kalau berkawan dengan yang nggak bagus akalnya. Makanya jangan sampai akal ini dirusak. Jangan, udah nih, kita isyarat insyaallah. Isyarat boleh juga teruskan dengan dengan duha ya. Sebab isyarat itu dikatakan juga dalam fikih awal, dia awalnya duha, boleh ya. Oke, terus sedikit lagi. Kalau bisa jangan dirosakkan, sebab kemuliaan kita tuh di akal. Kemuliaan kita di akal. Kalau kita sudah merosak akal dengan ganja, dengan dengan sabu-sabu, dengan cimek, macam-macam namanya, tahu ya? Sampai ada salah seorang anak muda, dia ada cimek yang sabu-sabu yang ringan itu. Ustaz, cimek itu haram, Ustaz pernah tahu cimek itu apa? Itu ada kalau kita merokoknya fly on the sky sedikit. Itu haram. Dia nggak tahu anak muda ini. Ternyata makanya harus belajar. Ustaz, haram. Sebab ganja itu sama posisinya dengan minuman keras. Dia menghilangkan akal. Kalau menghilangkan akal, dia merosak akal, maka haram dalam Islam. Kalau bisa makanya jauhkanlah, jangan sampai kita rosak akal kita. Kita dimuliakan dengan akal itu. Kalau kita sudah tidak punya akal, kita dikategorikan bersama dengan binatang. Maka kalau orang sudah ingat, ada orang yang mau minum arak, minum khamar, fikirkan, kalau saya minum nih, saya nggak berotak. Makanya sebab apa? Kalau saya minum posisi saya sama dengan binatang. Sebab apa? Orang yang kalau tidak sudah merasa akalnya dia sudah sama dengan binatang, bahkan lebih sesat, kata Allah, lebih parah lagi. Makanya jangan sampai dirosak akal. Dan insya Allah kita akan membicarakan nafsu nanti ada 8. Ya, ada 8 nafsu. Kita akan mengenal di mana kita posisi kita nanti. Insyaallah besok insyaallah kita akan teruskan dengan nafsu. Akal ini kita cepatkan saja sebab ini orang dah kenal akal. Orang tu berakal, orang tu waras macam mana. Tapi nafsu ini perlu kita pelajari. Nafsu itu 8. Pertama nafsu al-ammarah bisu, nafsu al-lawamah, nafsu musawwalah, nafsu mutmainnah, nafsu mulhamah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, dan yang terakhir nafsu kamilah. Nanti kita akan bicarakan besok secara detail insyaallah dengan dalil-dalilnya insyaallah. Itu saja yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa suka dengan majelis ilmu supaya kita lebih nampak hakikat sesuatu sehingga kita bisa melangkah dengan bagus insyaallah. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Yang benar datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan khilaf karena kelebihan Ustaz sendiri. Kepada Allah saya minta ampun dan kepada Bapak dan Ibu semuanya saya minta maaf. Dan kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita masih bisa lagi melaksanakan salat sunat isyraq.